Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Wulandari. Saya dari Prodi M18I. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil dari kerja praktek saya dengan judul Manajemen Persediaan Bahan Penunjang Produksi pada Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia atau Perum Peruri. Dipercaya oleh negara untuk mencetak uang rupiah baik uang. Perum Peruri merupakan suatu badan usaha milik negara atau BUMN yang satu-satunya dipercaya oleh negara untuk mencetak uang rupiah baik uang kertas maupun uang logam bagi negara Republik Indonesia. Peruri memiliki tugas utama untuk mencetak uang Republik Indonesia sesuai dengan pesanan dari Bank Indonesia. Dalam pencetakan uang kertas maupun uang logam, Peruri menerapkan standar operasional prosedur yang berpengamanan tinggi untuk menjamin keamanan dan kerahasiaan proses cetak uang, mulai dari proses desain uang, penyediaan kertas, tinta, maupun proses cetaknya hingga akhirnya menjadi uang rupiah siap edar yang memiliki beberapa fitur pengaman. Alasan saya memilih Perum Peruri sebagai tempat kerja praktek yaitu karena ilmu yang bisa saya dapatkan tentang proses manajemen persediaan bahan penunjang produksi, bagaimana cara mengolah data persediaan, serta memahami persediaan sehingga tidak terjadi stok out bahan dan terciptanya proses produksi yang lancar. Kemudian ada sejarah dari Perum Peruri Karawang. Perum Peruri didirikan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 60 tahun 1971. BUMN ini merupakan hasil pereburan atau merger antara perusahaan negara PN Artayasa dengan perusahaan negara Percetakan Kebayoran. Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 60 tahun 1971, pasal 3 dinyatakan bahwa tujuan dan lapangan usaha Peruri adalah mencetak uang kertas dan uang logam untuk Bank Indonesia atau BI dan mencetak barang-barang cetakan, surat-surat berharga, serta membuat barang-barang logam lainnya untuk pemerintah, BI, lembaga-lembaga negara, dan umum. Selain itu, ditegaskan pula bahwa Peruri dapat menyelenggarakan usaha-usaha sampingan atas persetujuan Menteri Keuangan dengan berpedoman kepada dasar-dasar dan prinsip-prinsip ekonomi yang rasional. Mengenai arti atau makna. Berikut ini adalah logo dari Perum Peruri Karawang. Kemudian ada profil singkat dari Perum Peruri. Perum Peruri atau Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia berdiri tanggal 15 September tahun 1971. Beralamatkan di Desa Parungmulya, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Jenis perusahaannya adalah Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Jumlah karyawan ada 3.212, termasuk karyawan tetap dan kontrak, bersumber tahun 2018. Produk yang dihasilkan adalah pencetakan uang rupiah baik uang kertas maupun uang logam, serta pencetakan dokumen sekunder lainnya seperti pita cukai dan materai. Email Peruri yaitu kontak@peruri.co.id. Kemudian ada tinjauan pustaka yang saya ambil. Yang pertama adalah pengertian manajemen. Menurut Hanafi tahun 2015, manajemen adalah proses perencanaan, organisasi, mengarahkan, dan mengendalikan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien dengan menggunakan sumber daya organisasi. Kemudian ada pengertian manajemen persediaan. Menurut Meiliawati dan Supriyanto tahun 2016, menyatakan manajemen persediaan merupakan hal yang penting diperhatikan dalam organisasi industri karena manajemen persediaan menyangkut bagaimana organisasi dapat mengendalikan material dalam melaksanakan kegiatan penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan
hasil pengadaan dan penyimpanan material. Tujuan manajemen persediaan. Yang pertama, memudahkan dalam memastikan adanya persediaan melalui safety stock. Yang kedua, dapat memberi waktu luang untuk pengelolaan produksi dan pembelian. Yang ketiga, dapat mengantisipasi perubahan permintaan dan penawaran. Yang keempat, dapat menghilangkan atau mengurangi risiko keterlambatan pengiriman barang. Yang kelima, memberikan kemudahan dalam menyesuaikan dengan jadwal produksi. Yang keenam, dapat menghilangkan atau mengurangi risiko kenaikan harga. Yang ketujuh, dapat menjaga persediaan bahan yang dihasilkan secara musiman. Yang kedelapan, mengantisipasi permintaan yang dapat diramalkan. Kemudian yang kesembilan, mendapatkan keuntungan dari quantity discount. Dan yang terakhir, komitmen terhadap pelanggan. Fungsi dari manajemen persediaan ada 4 poin. Yang pertama, mengantisipasi kekurangan persediaan, mengantisipasi pesanan persediaan ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, berjaga-jaga jika persediaan yang dibutuhkan ternyata tidak ada di pasaran. Yang kelima, menjamin lancarnya proses produksi. Kemudian ada tujuan dan metode yang digunakan oleh mahasiswa dalam melaksanakan kerja praktek. Yang pertama, tujuan dari KP yang dilakukan adalah 1. Membangun mahasiswa yang siap dalam menghadapi permasalahan dan tantangan dunia usaha atau kerja, serta memiliki kemampuan dalam menganalisis permasalahan dalam lingkup teknologi. Yang kedua, mendapatkan pengetahuan dan pengalaman sesuai dengan disiplin ilmu di lingkungan kerja sebenarnya sehingga mampu memberikan umpan balik berupa perkembangan keilmuan di dalamnya. Yang ketiga, mendapatkan data-data yang dapat diangkat menjadi masalah untuk disusun dalam perumusan tugas akhir. Kemudian metode yang saya gunakan adalah penulisan artikel menggunakan metode deskriptif, library research, dan literatur-literatur yang berkaitan dengan kerja praktik. Adapun tugas-tugas yang dilakukan selama menjalani kerja praktek adalah melakukan pelaporan stok persediaan bahan mingguan dan bulanan kepada PPIC. Kedua, membuat laporan pemakaian bahan penunjang produksi sebagai bahan evaluasi biaya. Yang ketiga, melaporkan apabila terjadi stok out bahan penunjang. Yang keempat, membuat laporan dokumentasi pemakaian bahan bulanan penunjang cetak untuk proses penganggaran bahan. Yang kelima, mengerjakan tugas pengadministrasian pegawai seksi penyedia bahan. Adapun uraian pelaksanaan kerja praktek, yang pertama adalah tugas utama, yaitu memproses data stok persediaan dan pemakaian bahan penunjang produksi. Yang pertama, melakukan pengecekan stok bahan penunjang atau persediaan pada setiap awal minggu dan membuat laporan stok yang kemudian diserahkan kepada bagian PPIC untuk memproses pengontrolan persediaan bahan. Yang kedua, membuat laporan pemakaian bahan penunjang produksi bulanan dengan cara menghitung persediaan pada awal bulan, dikurangi on hand atau stok bahan akhir bulan, maka akan menghasilkan jumlah pemakaian bahan selama 1 bulan. Yang ketiga, membuat balasan perihal pengisian spesifikasi pesanan bahan penunjang dengan cara berkoordinasi dengan user pengguna bahan di area produksi, kemudian membuat balasan kepada pihak pengadaan baik secara persyaratan dinas maupun iklan. Yang keempat, mengurus perihal konfirmasi jumlah pesanan maupun spesifikasi bahan penunjang produksi apakah sudah sesuai dengan pesanan yang dibuat. Kemudian ada tugas pendukung. Tugas pendukung yang pertama adalah briefing unit. Briefing dilakukan di unit kerja pada saat awal gilir 1 oleh kepala unit maupun kepala seksi dan anggota, membahas apakah ada kendala dan permasalahan mengenai stok persediaan bahan penunjang produksi maupun rencana kegiatan yang akan dilakukan. Yang kedua, melakukan proses pengadministrasian pegawai seksi sarana penyedia bahan, yaitu melakukan tugas pengadministrasian produksi maupun kepegawaian di seksi penyedia bahan seperti mengurus persuratan dinas dan berkas pegawai, perizinan pegawai, dan mengelola segala presensi di sistem ISS berupa kehadiran, gilir, lembur, cuti, maupun koreksi kehadiran. Kemudian ada permasalahan dan solusi. Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kerja praktek ini yaitu dalam proses manajemen persediaan bahan penunjang perlu mempertimbangkan proses penerimaan barang atau receiving.
di mana proses tersebut masih dilakukan secara manual sehingga dapat menimbulkan risiko adanya kesalahan dan proses yang terlalu panjang. Maka permasalahan tersebut perlu adanya pembaruan proses yang dapat meningkatkan akurasi data dan memudahkan proses stok fisik di lapangan. Solusi yang dapat diberikan untuk masalah ini yaitu mengingat saat ini merupakan era digitalisasi yang sudah berkembang, sehingga perlu adanya bisnis proses improvement perihal proses receiving barang dari sebelumnya manual menjadi proses stok bahan menggunakan proses digitalisasi. Selanjutnya adalah kesimpulan. Manajemen persediaan bahan penunjang merupakan suatu kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penentuan kebutuhan material, kegiatan menentukan tingkat dan komposisi persediaan dalam melindungi kelancaran proses produksi pada perum peduli. Proses manajemen persediaan bahan penunjang dapat dioptimalkan melalui pengontrolan suplai bahan penunjang yang dilakukan oleh seksi sarana penyedia bahan, berupa update laporan stok maupun laporan penggunaan bahan penunjang yang rutin dilaporkan guna proses penganggaran dan analisa pemakaian bahan penunjang. Namun, kendala yang dialami dalam proses manajemen persediaan bahan penunjang yaitu perlu mempertimbangkan proses penerimaan barang atau receiving di mana proses tersebut masih dilakukan secara manual sehingga menimbulkan risiko adanya kesalahan dan proses yang terlalu panjang. Saran yang pertama adalah saran bagi perum peruri. Perum peruri sebagai perusahaan BUMN seharusnya lebih memperhatikan perihal masalah yang ada baik dalam lingkup kecil maupun besar, seperti halnya pada proses manajemen persediaan bahan penunjang produksi, di mana perlu adanya pembaruan proses atau upgrade proses receiving dari yang sebelumnya menggunakan proses manual. Digitalisasi proses yang dapat meningkatkan akurasi data dan memudahkan proses stok fisik di lapangan. Yang kedua, saran bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang. Seharusnya memberikan inspirasi maupun masukan dan pengarahan tentang tema maupun judul khusus dikarenakan banyak mahasiswa yang sudah bekerja tetapi ditempatkan dengan jurusan yang berbeda. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk semuanya.